Kang. Normal lagi. Tadi di arah sini nih. Ya. Di arah atas ada kayak sekelebatan bayangan dari arah sini ke arah sana jalan. Ya kayak bukan jalan sih, lebih ke melayang ya. Cuman tadi nggak ketangkep sama kamera mungkin. Iya. Soalnya cuman ada sekelebatan nih dari arah sana ke arah sini. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi suara jelas banget ya. Wah, ini dalam Suara yang manggil jelas banget. jelas itu. Iya, katanya tuh. Ini juga nggak bisa dilalui oleh kita, bahaya, takut ada ular, nggak kelihatan. Udah ketutup sama rumput-rumput ya. Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Dan kali ini sesuai janji kita kemarin ya Kang, di Tadi, Kang? konten sebelumnya. Oh, konten sebelumnya ya. Ya, konten sebelumnya yang view siang, kita akan balik lagi ke sini untuk menelusuri sebuah perumahan yang terbengkalai. Jadi dari awal pembuatan sampai terbengkalai nggak ada yang nempatin ya Kang. Jadi cuman hanya ada 2 rumah yang sudah lunas, tapi semua uangnya dikembalikan lagi kemudian disita sama bank. Oke. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Kang Dani, kemudian Kang Fauzan dan Kang Aldi yang selalu bersama saya setiap konten. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, kita langsung aja menyaksikan bagaimana yang dirasakan kalau misalkan kita eksplor di malam hari. Tambahan Kang Fauzan, Kang Dani mungkin? Iya, Cukup ya? Teman-teman langsung aja kita ke tempatnya. Oke guys, jadi kita akan menelusuri sebuah perumahan terbengkalai. Ini rumah yang pertama ya? Rumah yang pertama yang katanya udah ada yang ini Kang, ada yang beli. Ada yang beli ya? Tapi nggak tahu pemiliknya, nggak tahu kemana. Jadi ditinggal ya, mungkin siapa juga Kang yang mau saya tinggal sendirian di sini. Bener. Kayaknya si center terlalu jauh deh. Deketin lah biar agak terang. Wow. Oh, jadi kayaknya ada perkebunan di sana. Iya, jadi di sini ada perkebunan warga. Oh, jadi Oh, ini bagian bagian belakang. Kalau ke belakang kayaknya susah Kang. Kita coba sini dulu. Oh, nggak aman Kang. oh my god. Nggak aman lah. Tapi ya kayaknya dikunci nih. Kayaknya dikunci soalnya tuh dari pintu. Soalnya tadi kan ada yang pemiliknya. Nah, ada pemilik, ini nggak bisa lah. Ya cuman menunjukkan aja bahwa ini rumah paling atas dan nggak ada lagi. Kalau di sana udah rumah warga semua tuh. Ya. Nah, ini Kang siapa namanya, Kang Fauzan. Kang Fauzan dan Kang Dani, si pemuda ngecamp. Oke, kita kesini berempat. Ya terlalu banyak sebenarnya, cuman ya kita pengen tahu aja. Kita lanjut lagi setelah tadi rumah yang 2 ini yang udah lunas katanya ya. Udah lunas kata Bapak siapa? Pak Alam. Pak Alam sama Kang Deni. Beliau itu merupakan penduduk asli warga sini katanya. Nah, ini jalannya. Jadi kalau misalkan dilewati oleh orang sih masih bisa, motor juga harus basicnya trial lah. Masuk sini kan lah, coba. Lewat sini ya. Yuk Kang, duluan Kang. Iya, bisa lewat sini. Tapi ini hati-hati, ada kayak semacam selokan lagi tuh. Oke. Kita kan coba masuk ke dalam sana. Oh, jalannya lumayan. Ada perkebunan orang nih. Assalamualaikum. 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 Mencoba masuk Kang? Ayo. Ya, masuk duluan.
Nah, jadi pintu ini dikunci dari dalam tadi ya, Kang? Oke. Yuk, Kang, masuk, Kang. Ya, tolongin dong, bos. Ciri, pegang. Oke. Kalau dari segi bangunan ya ini masih bagus lah. Bisa dirasakan Kang dari tadi, bisa dibilang hawa dari luar, terus udah masuk ke dalam, gimana rasanya? Langsung ini Kang, ngap. Langsung apa ya? Hawanya juga ya mungkin karena memang posisinya di dalam jadi terasa lebih hangat. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini WC yang tadi yang kemarin kita review. Gak perlu banyak-banyak. Kemudian ini kayaknya ruang kamar. Assalamualaikum. Bangunan sih masih bagus, terawat lah. Ya. Lanjut Kang. Lanjut, yuk. Go. Kita akan jalan lagi ke tempat yang lainnya. Assalamualaikum. Nah, jadi masuknya lewat jendela. Go. Tuh, langsung beda. Kalau di luar itu udah Jadi Kang, normal lagi. tadi di arah sini nih, Ya. di arah atas ada kayak sekelebatan bayangan dari arah sini ke arah sana jalan. Ya kayak bukan jalan sih, lebih ke melayang ya. Cuman tadi nggak ketangkep sama kamera mungkin. Soalnya cuman ada sekelebatan nih dari arah sana ke arah sini. Gaskan, lanjut lagi. Oke, jadi kita sekalian nyoba center. Semoga PR kita udah beres nih. Yang kemarin ya Kang? Iya. Kemarin pas konten ini yang di Cigintung itu lightingnya emang kurang Kang. Kurang. Jadi nggak kelihatan. Kalau ini enak. Gak tahu nih kekuatannya lama apa nggak nih baterai. Kayaknya harus beli cadangan juga. Nah, jadi saya jalan paling belakang biar semua yang ikut kelihatan. Nah, ini rumah yang kedua, cuman udah hancur. Tuh. Nah ini tadi rumah yang kita review siang ya Kang, yang kemarin. Kalau penampakan dari malam nggak terlalu ini sih Kang, nggak terlalu beda mencolok. Cuman ya ini kalau kita masuk resikonya besar Kang. Ada besar kemungkinan tembok ataupun bangunan pondasi yang di atas itu bisa roboh kalau memang kita mau nyoba masuk. Jadi disarankan janganlah, cari aman aja. Senternya ngaco. Oke. Lanjut Kang. Nah ini sebenarnya tadi di arah sini yang memang dari siang saya pengen nyoba masuk, nggak tahu ada apa di dalam. Cuman bukan karena nggak mau, tapi memang yang pertama akses jalannya kita tidak bisa masuk ke dalam. Terus posisi genting di atas udah mau roboh, udah miring-miring. Ya, ini juga buat jendela. Memang ini udah tidak dalam posisinya Kang. Ya. Ya bisa dilihat sendiri dari segi bangunan di atas atapnya udah mau rubuh nih. Jadi kalau kita masuk bahaya juga. Nah ini Kang, masuklah. Yuk.
kita masuk ke rumah yang Assalamualaikum. 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 A'udzu bikalimatillah tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah tammati kulliha min syarri ma khalaq. Oh. apa Kang? Kelelawar. Assalamualaikum. Main-main. Woi, kelelawar. Assalamualaikum. Gelap ya. Kalau ini gelap. Ruangan yang tadi. Lihat. Itu apa Kang kayak rambut gitu? Jadi itu sarang burung Kang. Sarang burung ya. Dari ijuk. Iya kemungkinan dari ijuk. Ini WC, ruangannya sama kayak tadi. Kemudian yang kemarin kita telusuri masih ya tanah lah. Assalamualaikum. Wah, merinding Kang. Kerasa. Langsung. Ini kamar juga. Hati-hati Kang. Tadi saya hampir ketabrak tuh sama burung. Yuk lanjut. Assalamualaikum. Lanjut lagi ke rumah yang selanjutnya. Sebenarnya kalau kita explore satu-satu lama juga ya Kang. Iya. Jadi kemungkinan ada beberapa rumah yang tidak bisa dimasuki. Yaitu bisa dilihat dari akses masuk maupun dari bentuk bangunan tersebut Kang. Ya. Ini bangunan. Nah ini juga pengennya nyoba masuk, cuman ya ini akses jalan ketutup banget dari depan maupun dari belakang. Ini perumahannya bentuknya tuh letter L, jadi dari sini langsung belok kanan. Sebenarnya dari siang ada yang narik saya Kang. Ada sebuah energi yang memang mungkin bisa dibilang gede ya Kang. Saya mau nyoba ke arah sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita akan masuk ke sana. Tapi ini hati-hati Kang, tekstur tanahnya kalau dipijak itu Gemboy. Kayaknya ragu Kang kalau kita masuk. Auranya sangat besar. Ya memang tadi ada sebuah energi yang menarik saya ke daerah sini. Ya cuman itu kayak yang nggak ngizinin buat masuk Kang. Nggak tahu ada apa di dalam. Tapi kalau saya mau coba tarik keluar susah juga Kang. Soalnya memang ini posisinya ada di dalam rumah. Sudah tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam. Wow. Memang benar-benar energinya sangat kuat. Iya. Setiap rumah pasti ada ininya. Dari awal saya merasakan dari sebelah kiri, bagian kiri itu energinya sangat kuat. Oh men. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Kunci ya Kang? Kunci Kang. Assalamualaikum. Wis lah kalau dikunci masuk situ nggak mungkin juga. Nice. Kita akan. Nah kalau ini yang kemarin kita review adalah tempat untuk nyimpan barang-barang warga. Kayak misalkan atap rumah untuk pembangunan perumahan ini masih ada.
Ini juga sama nih. Tapi ini tiang listrik juga gak ada fungsinya ya, cuman berdiri aja. Iya, tiang listrik. Oh, udah mati Kang. Udah nggak diaktifkan. Wow. Kayak ada yang memantau gitu. Makin gelap nih. Assalamualaikum. Oh. Hei. Assalamualaikum. Bisa dilihat Kang untuk akses ke dalam. Kalau lewat belakang memang itu apa Bisa ya? masih terbuka, cuman ini nggak ada jalan buat ke bawah Kang. Oh ya. Ya, senter turunkan. Sisi kanan. Yuk lanjut ah. Ya, takutnya ada warga yang curiga. Ini nih sangat kuat. Betul sekali. Gelap ya. Tadi ada yang manggil. Ya. Apa ya suaranya tuh cica. Cia katanya. Ini auranya ini sangat kuat. Di sana ada beberapa rumah yang kayaknya udah jadi. Hampir jadi kayaknya. Ya. Terjadi. Di sana. Sini juga ada. Dan ya tadi di sana tuh ada seperti yang memanggil. Jelas kedengeran. Oke, lanjut. Jadi mohon maaf kalau misalkan senternya masih kurang terang. Nanti kita akan bawa lampu motor lah sekalian kesini ya Kang. Sekalian motovlog nanti. Soalnya sebel kalau udah lighting nggak terlalu terang dah. Iya, lampu stadion, lampu GGM ya Kang. Iya. Atau yang suka di pameran malam tuh Kang. Terus pakai aki ini mah Kang, bener ya? Digendong. Iya. Ini juga. Tapi ngomong-ngomong tadi suara jelas banget ya. Wah, ini dalam Suara yang manggil jelas banget. jelas itu. Iya, katanya. Ini juga nggak bisa dilalui oleh kita. Bahaya, takut ada ular, nggak kelihatan. Udah ke dekat sama rumput ya. Jadi arah ke sini menuju ke pesawahan. Bagian banget langsung ini. Berarti memang ini bangunan terakhir ya Kang? Bangunan yang ini? Paling pojok. Paling pojok. Kalau dari pohon kayaknya nggak ada yang apa namanya Kang, membuat ngeri ya. Iya. Saya kira tadi kan kemarin kita udah kesini ya dalam siang. Saya kira bakal apa? Memang banyak tapi nggak ada. Kayaknya tanahnya netral sih Kang, nggak ada bekas apa-apa dulunya deh. Tapi yang jadi pertanyaan ini kenapa ya Kang? Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa jadi bisa terbengkalai kalau memang tidak ada sesuatu hal yang bisa dibilang ganjil? Iya sih.
Padahal ini tempatnya bagus banget ya. Ya, kalau tempat bagus. Untuk letak ini strategis, jadi ke arah kiri itu perkotaan, kalau ke arah kanan itu pegunungan sama pesawahan, perbukitan. Coba kita ke sana, Kang. Sekalian kita explore apa namanya, alam. Jadi kita akan menjadi anak pramuka di malam hari untuk jerit malam. Barangkali ada gubuk, Kang. Oh, Udah masuk pesawahan. berarti ini udah masuk ke daerah persawahan, daerah ladang warga. Ya. Jalan kemana ya? Gimana, Kang? Ini di sini nih, tepatnya di pohon pisang yang satu itu. Jadi ada sebuah makhluk yang nggak tahu asalnya dari sini, nggak tahu. Rame, Kang. Mau main-main mereka. Assalamualaikum. Hei. Mungkin mereka terkejut dengan kedatangan kita. Hei, yang di bawah, muncul. Ya, Kang, lanjut. Oh, di sana udah persawahan. Oke, nanti kita simpulkan di akhir aja, Kang, untuk yang di sebelah sini nih. Malam tapi nggak dingin. Tadi Assalamualaikum. Ya, rumahnya. Ini rumah terakhir. Ini rumah kedua terakhir. Kita akan balik lagi ke tempat awal. Pengennya turun ke sana ya, Kang. Cuman Nggak ada akses, kan? nggak ada akses. Jalannya mana nih? Sebenarnya itu masih ada, kalau tadi view siang tuh masih kelihatan. Di situ ada sebuah bangunan, ada rumah. Tapi ya dari sini nggak ada akses buat ke sananya. Bahkan yang di pinggir-pinggir jalan yang sering dilalui itu ada beberapa rumah, bahkan sebagian rumah itu udah ketutup. Jadi itu menandakan kalau memang bangunan-bangunan di sini udah lama nggak keurus. Ya. Ini bangunannya. Tiang listrik juga udah nggak ada kabelnya tuh. Ya. Daerah sini jam 10 juga udah sepi jalan. Udah sepi. Cuman ada beberapa. Soalnya dulu rumornya kalau ke daerah sini ada begal ya, Kang. Begal motor kalau ke daerah sini. Nah, Iya. ini di Ini rumah tingkat, Kang, apa gimana nih? Di atas. Assalamualaikum. Tuh. Nah, tadi kemungkinan besar yang ada suara yang manggil tuh dari arah sana tuh. Cia ya suaranya? Iya ya. Cia katanya. Itu manggilnya lebih ke sia sih, Kang. Sia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan
kayak ungkapan seseorang kalau manggil misalkan dalam nada yang tinggi, yang kasar. Kalau di Indonesia bilangnya lu. Dari pertama kita turun juga daerah sini sangat menarik banget. Semoga tidak ada warga yang curiga. Berarti ini rumah dua ini nih. Rumah dua ini mereka ada yang berdampingan di sini. Yang tadi kita akses masuk ke arah sana. Masuknya nanti dapat disimpulkan apa aja yang ada di dua tempat ini, Kang. Yep. Assalamualaikum. Ada ini, Kang, suara orang jalan, Kang. Dari belakang ya? Ya. Asli itu, jelas banget. Kayak di apa namanya, rumput. Kayak orang yang ngijak rumput, Kang, dari arah sini nih. Nih, lanjut. Mungkin dengan alasan keselamatan boleh Kang dari ke depan aja. Ke depan duluan. Depan. Ya. Nanti saya yang pantau dari arah belakang. Ya, kita Tadi itu di situ loh. Nah, ini ya. Di rumah ini. Ada anjing, Kang. Anjing yang menggonggong. Jadi gini, Kang. Kemungkinan besar itu memang kalau misalkan yang dibilang makhluk-makhluk ganjil itu ya munculnya kepada sesuatu yang bersifat ganjil. Ya kayak misalkan oh. Assalamualaikum. Wih, itu di atas, di atas. Nah. Woi. Muncul. Assalamualaikum. dua ya. Main-main mereka. Hei. Penasaran mereka. Benar akan dari awal. Lumayan capek juga sih. Batuan juga ya. Kayak Gak kelihatan jalan. astagfirullah. Kayak yang ada benar. Ngapain juga sih? Energinya sangat. Di sekitaran rumah sini dari awal nih. Dari awal rumah sini sampai ke bawah pojok itu. Saya udah merasakan apa ya? Nggak enak. Dari awal juga pas rumah ini nih kita merasakan ada yang berjalan ke bawah. Dan pas di bawah saya menemukan sosok itu lagi naik ke sini. Benar-benar. Ya, jadi kita kembali ke titik awal. Ke start awal kita mulai ya, Kang, dari sini. Kembali ke awal.
Ya, dan barangkali ada teman-teman yang penasaran, ini jelas sudah ada tulisan ada pemiliknya, katanya harus permisi. Jadi udah ada yang punya, udah lunas. Di dalam cuman ada tangga. Assalamualaikum. Nah, kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan deh. Ada tangga, itu aja sih. Gitulah explore kita kali ini bersama Kang Aldi, Fujan, dan Kang Dani di perumahan Terbengkalai Bantarujeg. Buat teman-teman yang mau kesini langsung aja lewat jalan Bantarujeg, nanti juga ketemu di sebelah kiri jalan. Sebelum Polsek Bantarujeg, Kang. Sebelum Polsek yang di pertigaan. Cukup sekian mungkin, Kang. Kita akan menyimpulkan ya. Nanti kita cari tempat dulu untuk menyimpulkan biar keadaan mental tenang. Ya. Jadi kan dari tadi memang ada beberapa gangguan yang mungkin dirasakan oleh akang-akang semua. Jadi kalau untuk saya pribadi memang sudah terbiasa, tapi mungkin yang baru akang-akang yang baru nyoba ke lebih dalam lagi, ya mungkin ada Kang Dani yang katanya baru ya, yang katanya baru nyoba hal kayak gini. Jadi mungkin mau menyesuaikan mental dulu supaya nanti tidak shock kalau memang ada hal yang tidak diinginkan kembali lagi ke sini, Kang. Jadi kita mau nyoba nyari jalan atau nyari tempat yang enak, yang mungkin terang, yang rame lah istilahnya. Untuk ngobrol ya. Iya, untuk ngobrol, untuk menyimpulkan hal-hal yang tadi dirasakan oleh akang-akang semua. Betul sekali. Oke, jadi kita nggak penasaran lagi dengan rumah terbengkalai yang ada di Bantarujeg. Jadi nggak sengaja kita lihat rumah ini ya, Kang. Kira masih pembangunan, ternyata ya udah sangat terbengkalai. Ya. Mantap. Josh lah untuk tempatnya. Rekomen banget buat YouTuber yang mau kesini. Tapi jangan lupa izin dulu ke warga setempat yang mungkin bisa dipercaya gitu ya. Ya, kita simpulkan aja, Kang. Yuk. Oke, jadi teman-teman, kita akan simpulkan yang tadi kita udah explore ya, Kang. Jadi di sana banyak kejadian yang seru ya, menurut kita seru lah, baru kita alami ya. Mungkin langsung aja dari yang paling ujung dulu nih, Kang Dani dulu nih. Silakan, Kang. Makasih ya. Ya, untuk tadi yang pertama masih awal tuh, baru datang aja udah punduk itu udah berat gitu. Ya. Tadi juga. Ya. Jadi awal itu udah ada yang kata teman saya tadi ngelihat ada nenek-nenek bungkuk, setelah itu turun ke bawah, ya nenek itu ngikutin terus gitu. Terus pas mau pulangnya itu kayak yang di belakang itu ada yang ngikutin. Terus yang pas pulang di jalan, saya itu mencium bau kapur barus. Ya mungkin segitu aja sih yang saya rasakan. Selanjutnya Ya, yang saya rasakan pas pertama kali kita datang ke lokasi, kita di situ ada penyambutan secara meriah. Kalau dalam ininya secara meriah lah. Dan pas kita lagi persiapan buat nyeting kamera, saya melihat dan merasakan di belakang saya itu ada sesosok nenek-nenek ya, yang bungkuk terus jalan ke bawah. Nah, pas kita turun ke bawah, dia mantau dari sebelah kiri kita tuh, mantau. Dan setelah di bawah, pas kita di bawah, ada yang manggil, kayak ada yang manggil. Pas kita naik, di situ banyak kejadian yang ganjil lah.
suara toke itu 3 kali, dan ada yang terbang lah, banyak lah kejadian-kejadian ganjil, cukup seru lah ya, begitulah. Mau Kang Agas dulu? Oke, saya akan menjelaskan mungkin ya tidak terlalu rinci, mungkin ada beberapa part yang saya lewatkan, tapi yang saya akan ceritakan, yang saya akan simpulkan itu hanya ada beberapa poin-poin penting. Dari yang pertama ya memang dari akang-akang tadi mungkin udah merasakan perbedaan dari kita posisi di jalan terus kalau udah masuk ke tempat itu ya. Jadi memang pas kita masuk itu ada kayak sebuah apa ya? Bisa dibilang sambutan lah, bisa dibilang sambutan dari penunggu sekitar, dari makhluk-makhluk sekitar. Jadi bagusnya itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi penghalang ketika ada beberapa pihak yang akan melakukan sesuatu hal yang mungkin buruk di wilayah itu, karena memang posisinya itu tertutup ya Kang, tertutup. Jadi ada bagusnya juga. Terus dari awal dulu ya, dari awal tadi yang disebutkan sama Kang Dani ya, sama Kang Fauzan, ada sosok yang berbentuk menyerupai seperti nenek-nenek. Jadi dia itu jalannya bungkuk, tapi yang jadi pertanyaan aneh adalah rambutnya tidak berwarna putih, melainkan rambutnya hitam. Nah, dia mengikuti sampai bangunan yang terakhir, yang sebelum yang bangunan belokan. Jadi dia itu ngikutin tapi nggak ikut sampai ke akhir. Terus yang di akhir yang saya tadi bilang ada di pohon pisang itu ada anak-anak, ada satu anak, bukan anak-anak, ada satu anak lagi main di situ. Terus pas saya mau kalau bisa dibilang saya mau wawancara, ada beberapa koloni, bisa dibilang koloni, karena yang muncul bukan hanya satu Kang. Jadi ada yang dari bawah, ada yang dari atas pohon, yang muncul tiba-tiba, yang nggak tahu apa maksudnya. Ya memang yang jelas pas saya mau mewawancara sosok anak tersebut, mungkin itu keluarganya, nggak tahu apanya ya, mereka keluar semua. Jadi saya mengundurkan niat karena ya mungkin fatal juga resikonya. Kembali lagi ke atas, tadi saya kira tuh yang sosok nenek-nenek itu tempatnya di pas tadi kita di tempat yang apa ya Kang, yang nggak bisa ke bawah tuh, yang nggak bisa ke bawah kan ada ya. Nah saya kira sosok nenek-nenek itu penunggu di situ, karena saya pas ke tempat itu saya langsung lihat sosok itu lagi duduk di rumah tersebut. Namun ternyata sosok itu pas kita pulang menjelma menjadi sebuah kelelawar, terus dia terbang ke arah atas lagi, disertai dengan bunyi toke, disertai dengan suara-suara ganjil yang lainnya. Ya seperti itulah, cukup menarik mungkin. Tapi kalau dibilang kalau dibilang serem ya belum sih, kalau segitu belum. Soalnya masih ada beberapa hal yang belum terungkap di situ, yang memang atas izin Tuhan tidak mengizinkan untuk menampakkan dirinya. Padahal kan saya dari awal memang sudah membuka sedikit gerbang dimensi untuk ke dunia kita, tapi ya mungkin Tuhan belum mengizinkan. Akhirnya cuman ada beberapa energi yang mungkin terasa, atau dalam bentuk rupa yang lain yang mungkin bisa dibilang lazim tapi tidak lazim, seperti itu Kang. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, itu penjelasan dari Kang Dani, Kang Fauzan sama Kang Aldi. Kemudian penjelasan dari saya yang saya rasakan gitu ya. Jadi pas awal nyeting kamera, kemudian saya nih balik badan gitu kan, balik badan.
ke rumah yang ke satu. Di situ kelihatan ada sekelebatan bayangan hitam dari jendela lah. Rumah paling pertama lah pokoknya. Kemudian udah itu di rumah yang kedua yang pinggir yang hancur tuh Kang. Nah pinggir rumah yang hancur di situ ada kayak apa ya, hawa pengap terus langsung merinding Kang. Ketika masuk kamar, tek langsung beda gitu. Beda dengan ruangan kamar yang depannya, sama WC juga beda. Udah itu turun lagi ke bawah, apa namanya? Ada suara kayak cewek Kang. Cewek, dia nggak tahu bilang apa gitu ya. Suaranya tuh cia gitu ya, kata-kata cia katanya, cia kenceng gitu. Itu jelas C bukan S gitu ya, cia katanya. Kita langsung semua apa namanya, ngerasain ya Kang, ngerasain, ngedengerin, kemudian kaget juga apa sih itu. Dan ternyata kata Kang Aldi emang bener makhluk ya Kang. Ya itu cia. Terus lanjut ke apa yang deket sawahnya, kita nggak, kalau di rumahnya sih nggak ngerasain apa-apa ya, cuman yang waktu ada apa pohon ya yang kata Akang tuh banyak tuh. Nah di situ di pohon itu, kemudian balik lagi ke atas di pertigaan ya, bisa disebut pertigaan lah, tapi perduaan Di jalan letter L. letter L. Ya kembali ke atas letter L. Di situ kita berhenti dulu memastikan apa yang sebenarnya ada di situ. Cuman ya udahlah, kita memutuskan untuk kembali. Dan pada saat kembali kita balik badan jalan ke atas, saya paling belakang, ada suara kayak orang jalan nginjak rumput. Dua kali ya, yang saya dengar 2 kali, benar-benar jelas. Langsung saya balik badan, wah apa itu kan, jelas itu, nggak ada apa manipulasi ya Kang. Kemudian jalan lagi ke atas. Kalau yang saya pribadi sih mungkin dari suara toke udah menandakan adanya eksistensi ya Kang dari makhluk tersebut. Ada suara ayam juga gitu kan. Ya mungkin itu aja sih. Kalau ke atas aman. Kalau secara keseluruhan dari perumahan tersebut mungkin nggak terlalu seperti waktu kita eksplor ke Cigintung ya Kang. Kalau Cigintung memang dari setiap bangunan ada, dan kita juga apa ketemu sama genderuwo juga ya Kang. Cuman ya memang secara orang awam nggak mewujud, cuman ada bukti dia ada di situ, gitu aja. Oke mungkin Kang bisa dipimpin dulu untuk membersihkan biar nggak ada yang ikut ke rumah. Silakan Kang. Mungkin untuk pembersihan itu kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing aja, diniatkan dari hati, agar supaya tidak ada hal buruk yang terjadi ketika kita sudah melakukan hal ini ya, mungkin ya, terutama dari gangguan makhluk-makhluk yang bisa dibilang gaib, yang tidak kasat mata. Berdoa dimulai. Ya mungkin explore kali ini cukup sekian ya Kang. Untuk closing bisa diambil lagi sama Kang Gagas. Ya jadi teman-teman gitu aja mungkin explore kita kali ini ke rumah terbengkalai di daerah Banterujak. Mungkin teman-teman yang sering lewat sana pasti nggak bakal sadar karena perumahan tersebut mungkin terlihatnya seperti bangunan yang lagi dibangun ya Kang. Padahal sebenarnya udah terbengkalai, pembangunannya udah stop. Dan ya kita udah izin juga jadi aman untuk tayangan video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silahkan di subscribe dulu, like, comment, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya
Dan apabila ada pertanyaan atau saran usulan, silakan bisa komen di kolom komentar. Pasti kita akan baca ya Kang. Dan apa yang harus kita perbaiki gitu. Dari mulai lighting mungkin, atau dari mic, atau dari apa konsepnya gitu ya Kang. Gitu aja mungkin Kang. Untuk Instagram Kang Dani apa nih Kang? Untuk Instagram saya DNNIMSH. Udah, itu aja. Untuk nama Instagram saya Fauzan Hasbi Asidik, digabung. Mungkin untuk Instagram saya tetap ya Kang, tetap seperti dulu, @aldiyusuf_. Jangan lupa di follow. Dan Instagram saya pasti udah ada di kolom deskripsi ya, karena udah jelas. Gagas.agasta, silakan di follow Instagram kami semua. Kemudian sampai jumpa, kami undur pamit dan selamat malam.